Saudara-saudariku yang terkasih, seperti saya janjikan di awal bulan Mei yang lalu, saya akan berziarah ke Gua Maria di Keuskupan Tanjung Karang ini, mewakili Anda sekalian yang biasanya mengunjungi dan berziarah di Gua Maria di Keuskupan Tanjung Karang, yang pada bulan ini karena pandemi COVID-19 Anda pribadi maupun keluarga, apalagi kelompok, tidak bisa berziarah ke tempat-tempat ziarah Marianis di Keuskupan Tanjung Karang ini. Karena itu di awal bulan yang lalu, di awal bulan ini, saya menjanjikan untuk berziarah mewakili Anda sekalian dan mendoakan semua intensi yang Anda mohonkan kepada kami untuk kami doakan. Pada ziarah saya yang terakhir di bulan ini di Gua Maria Bunda Kerahiman Skincau, yang kebetulan pada tanggal ini 31 Mei 2020 merupakan ulang tahun pemberkatan Gua Maria Bunda Kerahiman Skincau yang keempat, yang berarti 4 tahun lalu 2016 Gua Maria ini saya berkati. Di hadapan Bunda Maria dan bersama Bunda Maria, pada kesempatan ini saya akan mendoakan semua para donatur, para relawan, dan para pemerhati Gereja Keuskupan Tanjung Karang, juga para donatur, relawan, dan pemerhati paroki-paroki di Keuskupan Tanjung Karang. Saya sebutkan permohonan yang masuk dan juga yang kami intensikan dari hati kami yang terdalam. Selain yang dimohonkan adalah berikut ini. Kelompok-kelompok saya sebutkan, kemudian nanti nama-nama atau pribadi-pribadi juga saya bacakan. Yang pertama dimohonkan kepada kami adalah para donatur, relawan, dan pemerhati dari Paroki Hati Yesus Yang Maha Kudus Metro, juga Paroki Keluarga Kudus Baradatu, Paroki Santo Andreas Rasul Mesuji, Paroki Santa Lidwina Bandarjaya, Paroki Santo Yohanes Rasul Kedaton, Paroki Ratu Damai Teluk Betung, Paroki Yohanes Paulus Murnijaya. Para donatur, relawan, dan pemerhati Keuskupan Tanjung Karang melalui Yayasan Pelita Kasih, melalui Yayasan Gentiaras, melalui tim pembangunan Gua Maria Skincau ini. Nama-nama para donatur dan relawan pemerhati siaran katekese iman di Radio Suara Wajar Komsos Keuskupan Tanjung Karang. Para donatur, pemerhati, dan relawan Keuskupan Tanjung Karang melalui rekening solidaritas COVID-19. Kemudian juga nama donatur, relawan, dan pemerhati Keuskupan Tanjung Karang melalui banyak kepentingan yang seringkali kami mohonkan, baik secara pribadi maupun pada organisasi dan kelompok-kelompok tertentu. Para donatur yang mungkin tidak bisa kami sebutkan namanya, tetapi yang dengan rela hati memberikan sumbangannya, baik tenaga, pikiran, talenta, maupun harta, dan seluruh kemauan baik dan kehendak jiwa raganya yang dicurahkan untuk perkembangan gereja di Keuskupan Tanjung Karang dan untuk bantuan sosial kemanusiaan bagi umat Allah yang juga menjadi bagian dari umat Allah Keuskupan Tanjung Karang maupun bagi orang-orang lain.
para donatur pembangunan gedung konferensi wali gereja Indonesia yang sedang dikerjakan sekarang, juga para donatur, pemerhati dan sukarelawan kelancaran akomodasi para Bapak Uskup dalam sidang tahunan, para donatur dan relawan, serta pemerhati Pesparani atau LP3D Keuskupan Tanjung Karang, para anggota komunitas wirausahawan Katolik di Lampung, dan juga ada beberapa pribadi yang memohon untuk didoakan dalam kesempatan ini. Secara khusus juga saya ingin menyebut donatur, relawan, pemerhati, dan yang hampir setiap tahun memberikan dirinya, empatinya untuk pendidikan calon imam dan untuk para imam Keuskupan Tanjung Karang. Dengan judul besar kelompok yang saya sebutkan itu, saya kemudian akan menyebut satu persatu nama-nama dari para donatur, pemerhati, dan sukarelawan yang masuk dalam berbagai kelompok di atas yang saya sebutkan tadi. Dari Paroki Hati Yesus Yang Maha Kudus Metro, Ibu Tetet, keluarga Ibu Sri Asang, keluarga Ibu Rosi, keluarga Ibu Aminah, keluarga Bapak Zendi, keluarga Bapak Prapto, keluarga Bapak Pramono, keluarga Bapak Suyono, keluarga Ibu Lestari, keluarga Bapak Mindi. Dari Santo Andreas Rasul Mesuci, keluarga Bapak Budi, keluarga Bapak Alex, keluarga Bapak Yansen, keluarga Bapak Sahiro. Dari Santa Litwina Bandarjaya, keluarga Ibu Teresia Avila Marlin Nawati Subandi, keluarga Bapak Antonius Suherman, keluarga Ibu Jane de Arc Leni, keluarga Bapak Broto Cahyono yang sekarang istrinya sedang sakit, dan semogalah Allah yang Maha Rahim berkenan menyembuhkan beliau. Keluarga Bapak Ibu Foni, keluarga Bapak Abi, keluarga Bapak Siane, keluarga Ibu Intan, keluarga Bapak Martono, keluarga Bapak Heri Gunawan. Dari Paroki Ratu Damai Teluk Betung, keluarga Bapak Rafael Siprianus Suryadi atau Bapak Minggo, keluarga Bapak Albert Buana, keluarga Bapak Dionysius Herowanto, keluarga Bapak Harija, keluarga Bapak Agus Subianto, keluarga Bapak Toto Susilo, keluarga Bapak Agus Cahaya, keluarga Bapak Suryanto Halim, keluarga Bapak Acok, keluarga Bapak Rafael Johan Gani, keluarga Bapak Heri Tan. Dari Paroki Santo Paulus Murnijaya, keluarga Bapak Katekis lama dari Paroki Murnijaya yang sekarang sedang sakit, yakni Bapak Robertus Sugiri. Para donatur, relawan, dan pemerhati keluarga Kudus Baradatu, Ibu Katarina Dwi Rahayuningsih, Bapak Mardoni Johan dan Ibu Desiwati Tarmidi, Ibu Maria Dorcas Dosugi, Saudari Yuliana Sanjaya, Ibu Grace Yosepin, Ibu Ludovia Ina Handayani, Ibu Astri Karjono, Bapak Yohanes, keluarga besar Ibu Shelly, Bapak Dedi dan Glenn. Dari Paroki Santo Yohanes Rasul Kedaton, Ibu Magdalena Eti, Ibu Helena Reni, Ibu Teresa Meni, Ibu Nyoman Yese, Bapak Ari Utoyo, Bapak A.L. Bunawan, Bapak Edi Yitno, Bapak Heri Purnomo, Bapak Joni Tunas, Bapak Rusdi, Bapak Sentosa Johan. Para donatur, pemerhati,
dan sukarelawan Keuskupan Tanjung Karang melalui Yayasan Pelita Kasih, Bapak Siprianus Sugiri dan Ibu Dini, Bapak Aloysius Gunawan, keluarga Indra Jaya dan Yuni Kartika, keluarga Bapak Koko Robertus, keluarga Ibu Herlina Setiadi, keluarga Bapak Ali Sanjaya, dari Toko Anugerah Surya, dari SD Fransiskus II Pahoman, dari Bapak Roni dan Ibu Renate, Ibu Justina, Ibu Nurliana Sutiono, Bapak Ahmad Munawar, Ibu Novilia Gunawan, Bapak Effendi, Ibu Margareta Nini, Ibu Saptarini, Ibu Septiana, Ikatan Istri Dokter Indonesia Katolik, Ibu Huitin, Ibu Liliana, Ibu Gyohua, Yayasan Bunda Suci, keluarga PSMTI, keluarga Kodim 041 KBL, Ibu Yeni, Ibu Peiliana, Ibu Maximiliana Leni, Ibu Emi, Ibu Meilan, Ibu Eiling, Ibu Weilian, Bapak Willy Dharma, Bapak Iwan atau Ibu Yeni, Bapak Dr. Adrian, Ibu Cia Cigi, Bapak Ferdinandus Yan Prawira, keluarga Bapak Rudi, Bapak Denny Winarto, keluarga pemilik Toko Deoni, Bapak Ignatius Eko Harwi, Ibu Mariana Situmorang, Ibu Anastasia Yeni, Bapak Surya Adiputra. Donatur, relawan, dan pemerhati Keuskupan Tanjung Karang melalui Yayasan Gentiaras, Bapak Tarsisius Purnomo dan keluarganya, keluarga Bapak Herman Gani, keluarga Bapak Susanto Wijaya, keluarga Bapak Yusuf Tong, keluarga Bapak Martin Ali, keluarga Bapak Sentoso Johan, keluarga Bapak Bahrun, para suster kongregasi FSGM, keluarga Bapak Heridian. Donatur, pemerhati, dan sukarelawan dalam tim pembangunan Gua Maria Bunda Kerahiman Sekincau ini, dan tentu saja Biara Santa Clara Sekincau, yakni Bapak Lunto Hasan, Bapak Marlin Nawati, Ibu Elina Wijaya, Ibu Emil Danita Nati atau Bu Oni, Bapak Herman Gani, Bapak Roni Herdarmin, Bapak Roni Sugiarto, Bapak Suhaili, Bapak Petrus Santoso atau Bapak Asen, Bapak Gerardus Suyanto, Bapak Sunarto, Bapak Iwan, Bapak Asen, Bapak Antonius Edi, Bapak Yohanes Ganda Wiguna atau Bapak Yopi, Bapak Sujono Antono, Bapak Ridwan Suhandi, Bapak Franky Wijaya, Bapak Hengki, Bapak King Ok atau Bapak Heritan, Bapak Heri, dan tentu saja yang saya sebutkan di atas tadi, Bapak Tarsisius Purnomo yang mengusahakan seluruh tanah yang ditempati Biara Santa Clara dan Gua Maria Bunda Kerahiman Sekincau ini, termasuk tentu saja Pak Sukar almarhum, bapaknya Romo Wolfram Safari. Donatur dan relawan dan pemerhati siaran katekese iman di Radio Suara Wajar Komsos Keuskupan Tanjung Karang, Ibu Lidwina Reni, Ibu Yeni dan Bapak BX, Ibu Suparmi, Ibu Wiguna, Bapak Yopi Wiguna, Ibu Lui, Ibu Anti, Bapak Susanto, Ibu Heni, Bapak Hasan, Bapak Kasan, Bapak Agus Parjono, Ibu Monika, Ibu Susi dan Bapak Dwijoriono, Ibu Heni, Ibu Dr. Eni, Ibu Titin, Ibu Maria, Bapak Puspo Yuwono, Romo Pit Yunanto, Romo Tripomo, Bapak Frans de Sales Widodo, Bapak Sudiono, Bapak Yudo, Bapak Abin, Bapak Wiyadi, Ibu Agnes, Suster Isabella, Ibu Trisna Ningsih,
Mbak Cucu, Ibu Ati Suroyo, Ibu Sri Wigiati, Romo Tejo Antoro SY, Bapak JD Manurung, para pendamping BIA, BIR, Radio Suara Wajar dari berbagai stasi, yakni Panjang, Waikandis, Kedaton, Katedral, dan Teluk Betung. Para donatur, pemerhati, dan sukarelawan, pendidikan calon imam, dan para imam, dan juga pemerhati Seminari Tinggi Santo Petrus Pematang Siantar. Saya sebutkan Bapak Gunawan Yusuf, Ibu Lee Koholt, Saudari Yuliana Yusuf, dan keluarga besar mereka dari Sugar Group Company. Juga para donatur yang tergabung dalam KWKL yang sering mengumpulkan dana untuk para seminaris dan calon imam. Kemudian para donatur dan sukarelawan seraya pemerhati Keuskupan Tanjung Karang melalui rekening Solidaritas COVID-19. Di dalamnya juga ada Bapak Gunawan Yusuf dan keluarga besarnya, lalu Ibu Katrin, Ibu Diana dan Pak Enggal, serta anak-anaknya, Bapak Yusuf Tong, Bapak Santo, Saudari Sylvia Gustina Arif, Bapak Franky, Ibu Irin, Ibu Rosa, Ibu Apin, Bapak Budi Sulaiman dan kawan-kawan dari Jakarta, Dr. Elvani, Bapak Joni, Bapak Julius, Bapak Chandra, Ibu Reni, Bapak Adrianus Adrianto, Bapak Hartarto, Dr. Stefanus, Ibu Marlin, Bapak Theodorus Broto, sekali lagi yang sekarang istrinya sedang sakit, mohon kita doakan juga untuk kesembuhannya. Romo Paul melalui paguyuban Imam MEP, Ibu Eni Turisia, Ibu Marlin Wijaya, Ibu Wong Leing, Ibu Sylvia Gustina Arif, Bapak Antonius Tandanau, lalu dari para donatur Paroki Sidomulyo, kemudian Bapak Ridwan Suhandi, dari donatur Paroki Teluk Betung, Paroki Mesuji, Paroki Kedaton, dari para saudara yang tergabung dalam UKM Katolik Unila, kemudian ada dari para saudari yang tergabung dalam WKRI DPC Poncowati, WKRI Cabang Metro, DPC Punggur, kemudian ada Bapak Agustinus Walyati, Bapak Erwan Ridwan, Bapak Romo Andreas Sutrisno, barangkali mungkin dari Yayasan Saverius, Paroki Murni Jaya melalui Romo Teden, Ibu Alberti Janti, Bapak Johans Suryakanta, Bapak Cornelius Egi Andreas, WKRI DPC Kota Bandar Lampung. Ada juga Ibu Emi, Ibu Lian Murti Wahyuni, Ibu Lucy, Ibu Yeni, dari Paroki Metro melalui Romo Antonius Amisani, lalu dari kongregasi para suster HK ada juga Bapak Arif Kuncoro dan 54 donatur lainnya dengan inisial NN yang masuk ke rekening Solidaritas COVID-19 Keuskupan Tanjung Karang. Sekarang para donatur, pemerhati, dan sukarelawan Keuskupan Tanjung Karang yang ada yang rutin, ada yang tidak rutin, ada yang sesekali memberikan
sumbangan pikiran, kerelaan hati, dan hartanya untuk membantu karya kerasulan parokial maupun karya kerasulan keuskupan. Ada Ibu Nani dari Jakarta, ada Ibu Puji dari Jakarta, Ibu Katarina dari Jakarta, Bapak Yohanes dari Jakarta, Bapak Miki dari BSD Jakarta, Bapak Tony dari Semen Holicin Jakarta, Bapak Chandra Semen Holicin Lampung, Bapak Lunto Hasan, Bapak Santo, Bapak Alex, Bapak Heri Gunawan, Ibu Yensong, Bapak Agus Salim, Bapak Suhaili, Bapak Bahrun, Bapak Prian. Bapak Prian sekarang sedang sakit, kita doakan juga agar segera mendapatkan kerahiman Allah yang terbaik untuknya. Bapak Rudi, Bapak Anton, Bapak Johan Gani, Bapak Asen, Bapak Roni Hendarmin, Bapak Alisius Gunawan, Bapak Edi Nevo Irianto, Bapak Franky, Bapak G. Suyanto, Bapak Roni Sugiarto, Bapak Sujono, Bapak Aming, Bapak Yohanes, Bapak Ali Hagamas, Bapak Ibu Niman, Ibu Irwan, Ibu Dr. Irin, Ibu Agnes, Bapak Berlianto, Ibu Yulianto atau Bu Yuli, Bapak Alex, Bapak Sabto Aji, Ibu Litwina Reni, Bapak Afuk, Ibu Eli dari Bintang Mas Travel, Ibu Yenpin, Ibu Leni Mursalim, Bapak Johan, Ibu Eleonora Tutik, Bapak Yusuf Tong, dan Bapak Sukarjo. Dari donatur dan para pemerhati serta sukarelawan LP3KD atau Pesparani Provinsi Lampung, tentu saja nomor teratas dapat disebut adalah Bapak Hartarto Lojaya, Bapak Tarsisius Purnomo, Bimas Katolik Kanwil Kemenak Provinsi Lampung, lalu Pak Gondo, yang lain-lain Ibu Filia Mary, Ibu Ignasia Natalelawati, Bapak Yohanes Sunario, Ibu Anastasia Sri Endang Handayani, Ibu Teresia Avila Marlin, Bapak Frans Widodo, Ibu Sisilia Durasi Adriani, Bapak Yohanes Marioto, Bapak Yusuf Tong, Bapak Lunto Hasan, Bapak Bambang Irawan, Bapak Nikolaus Tumanggor, Ibu C.F. Padmi Hadiningsih, Bapak Agustinus Suwaryanto, Bapak Petrus Sugonto atau Pak Gonto, Bapak F. Budi Nuryanto, Ibu Sisilia Trisna Ningsih. Dari para donatur, pemerhati, dan sukarelawan yang tergabung dalam komunitas wirausaha Katolik Provinsi Lampung, Ibu Linda Simon, Ibu Ida, Ibu Niman, Bapak Bobby, Bapak Alex, Saudara Yusuf, Bapak Simon, Bapak Anen, Ibu Inge, Ibu Aing, Ibu Licu, Bapak Heridian, Bapak Suhaili, Bapak Johan Gani, Bapak Gunawan, Bapak Sobel, Bapak BX, Bapak Aming, Bapak Santoso Johan, Bapak Hartono, Ibu Sofi, Bapak Hendra, Bapak Asen, Bapak Alusius Gunawan, Bapak Chandra Gunawan, Bapak Martin Ali, Bapak Engkian, Bapak Agus, Bapak Aco, Bapak Rudi. Para donatur tim relawan perencanaan dan humas calon rumah retret Pinang Jaya, yakni Bapak Robi, Bapak Herowanto, Bapak Roni Hendarmin, Bapak Yopi Wiguna, Bapak Sujono, Bapak Beni, Bapak Ago Petrus Apra, Bapak Anton Ambar, Bapak Heru Listiono.
donatur pembangunan gedung KWI yang sekarang berlangsung dan semogalah segera dapat terselesaikan dengan baik. Bapak Henry dari Malang. Para donatur pemerhati dan sukarelawan akomodasi dalam sidang tahunan para uskup Indonesia, keluarga Ibu Lina dan Bapak Imam, keluarga Ibu Maria dan Pak Herman, keluarga Ibu Lucy dan Bapak Jo Kamdani, keluarga Ibu Lisa Cokro, keluarga Ibu Mira Guisot, keluarga Ibu Yuni Regar, keluarga Ibu Leni Prasasti. Dengan masih ada tambahan intensi dari beberapa saudara yang masuk terakhir pada sekretariat keuskupan, yakni pemohon keluarga Bapak Suryadi dari Waikandis yang juga sangat aktif. Beliau ini dalam gerakan Aku Ayo Kuliah di Waikandis. Dari Ibu Luvita dan dari keluarga Stefanus Sri Utomo dan CH Heni Susilowati, Stasi Poncowati, Paroki Santa Lidwina, Bandarjaya. Saudara-saudari yang terkasih, saya akan membawakan intensi, harapan, permohonan, kerinduan hati dari para saudara yang kami sebutkan dalam intensi ini, dan kemudian saya pribadi juga akan membawakan doa secara khusus bagi mereka semua. Juga tentu saya bawakan bersama dengan nama-nama ini tadi keluarga mereka masing-masing, sanak saudara dimanapun, yang seiman maupun yang tidak seiman. Dari banyak donatur relawan pemerhati yang saya sebutkan pada kelompok masing-masing atau dari berbagai kelompok tadi itu, juga terdapat banyak orang yang tidak seiman dengan kita, namun sehati seperasaan, berempati, dan merasa senasib sepenanggungan, merasa sebagai saudari tak terbagian dari kita, dan kita menjadi juga saudara dan saudarinya yang tak terpisahkan dari dirinya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bunda kerahiman ilahi, dalam sejarah panjang gereja putramu, dalam bimbingan Roh Kudus yang terus menyertai kami mengerti dan mengimani sepenuh hati bahwa Allah yang Maha Rahim
telah mencintai kami secara tulus dan tanpa pamrih. Dan melalui tradisi gereja, sejak Santo Chrysostomus dan Santo Cyrillus, yang diteguhkan dalam konsili Efesus pada tahun 431, kami mempercayai bahwa Engkau adalah Bunda Allah Putra yang diberikan Bapa kepada kami sebagai ibu yang baik. Dan melalui ajaran Bapa Suci Paus Fransiskus, Engkau adalah Bunda kerahiman ilahi bagi kami, para anak-Mu dan para murid putra-Mu. Ya Maria, Bunda yang penuh belas kasih dan keibuan, bersama-Mu kami ingin bersyukur kepada Allah yang Maha Rahim atas iman yang tertanam dalam hati umat Allah di keuskupan kami Tanjung Karang ini. Karena kami memiliki begitu banyak saudara dan saudari yang baik budi dan tulus ikhlas. Ada begitu banyak saudara dan saudari dan sahabat kami yang dengan murah hati dan tanpa pamrih memberikan diri, tenaga dan keluarga, pikiran dan waktu, talenta dan harta mereka, yang telah menjadi donatur, menjadi penolong, penyumbang, pemberi perhatian bagi perkembangan gereja, pembangunan umat Allah dan rumah Allah, bagi kesejahteraan rohani maupun jasmani sesamanya umat Keuskupan Tanjung Karang. Ada begitu banyak sukarelawan yang dengan hati gembira berjuang membantu gereja, keuskupan, dan sesama umat beriman tanpa mengharapkan imbalan. Ada begitu banyak orang yang bersikap solider dan penuh empati, telah memperlakukan sesamanya sebagai saudara dan saudari, bagian dari hidup mereka sendiri, yang telah dengan segala kerelaan dalam kelebihan dan keterbatasan mereka menghayati hidup beriman gereja perdana yang dibangun oleh para rasul putra-Mu, sehati seperasaan dan senasib sepenanggungan dengan keuskupan ini, dan dengan semua orang dan semua karya yang menjadi perhatian keuskupan. Kami tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya gereja keuskupan Tanjung Karang ini tanpa peran kehadiran mereka dan keterlibatan mereka mewujudkan persaudaraan sejati tanpa membeda-bedakan orang. Dari antara mereka bahkan ada juga beberapa orang yang mempunyai keyakinan yang lain, namun ikut aktif membantu gereja putra-Mu. Sungguh bersama-Mu, ya Bunda yang murah hati, ya Bunda kerahiman yang penuh keibuan, yang lembut dan menenteramkan, ya Bunda penolong abadi yang penuh kasih sayang. Kami menyampaikan pujian dan syukur kepada Allah yang Maha Rahim, yang telah mengirim mereka menjadi penyalur kebaikan-kebaikan Allah kepada umat dan kepada gereja keuskupan Tanjung Karang dan juga gereja Indonesia pada umumnya. Mohonkanlah berkat Allah bagi para saudara dan saudari kami ini dan bagi keluarga besar mereka. Semoga mereka semua tetap sehat, panjang umur, bahagia dan sejahtera, lahir dan batin, rohani dan jasmani, lancar dalam usaha, terpuji dalam karir kehidupan, terbebas
dari segala masalah kelemahan raga dan kemanusiaan, terhindar dari segala bahaya kehidupan. Dan semoga mereka yang sakit segera mendapatkan kesembuhan. Semoga juga keluarga mereka dimanapun berada hidup harmonis, digenangi oleh suasana kasih sayang, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Semoga mereka semua terus menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama pada generasi muda yang akan menyusul kami, untuk dapat hidup dan melakukan kebaikan yang sama. Doakanlah untuk sembuh mereka semua, siapapun yang sedang sakit, juga yang terpapar, dan semoga tidak ada lagi pandemi COVID-19. Doakanlah hidup kekal keluarga mereka yang sudah meninggal. Mohonkanlah juga berkat Allah yang berlimpah bagi mereka dan keluarga mereka yang mempunyai keyakinan berbeda dengan kami. Kami percaya bahwa Allah yang Maha Rahim tidak membeda-bedakan orang, dan Engkau, Bunda Kerahiman, pasti juga bersikap yang sama menyayangi kami semua dengan kasih keibuanmu yang penuh kebaikan dan belas kasih, tanpa pamrih dan tanpa pilih kasih. Ya Bunda yang penuh rahmat dan yang terberkati, sungguh tanpa kebaikan sesama kami akan banyak mengalami kesulitan. Tanpa bantuan saudara dan saudari kami, banyak anak-anak-Mu akan terlantar dan menderita. Maka jadilah pengantara kami untuk menyampaikan syukur dan terima kasih kami kepada Allah. Syukur dan terima kasih mereka atas hidup mereka dan atas kesejahteraan hidup mereka, atas kesehatan dan segala kebaikan, atas terhindarnya mereka dari segala kesulitan dan bahaya kehidupan. Jadilah sekali lagi pengantara mereka. Terima kasih dan syukur bersamamu atas keberadaan mereka yang sangat peduli dengan suka dan duka anak-anak-Mu dan dinamika gereja keuskupan kami dan gereja Indonesia. Ya Maria, Ibu yang menyayangi kami, seperti Engkau menyayangi Yesus Guru dan Tuhan kami, jadilah juga pendoa dan pengantara bagi umat Allah Keuskupan Tanjung Karang, bagi paroki-paroki di keuskupan ini, bagi yayasan-yayasan sosial dan kemanusiaan di keuskupan ini, bagi semua mereka yang bekerja di dalamnya, dan bagi keluarga mereka. Jagalah mereka dan semua orang yang terlibat di dalamnya, juga jagalah semua yang mereka layani dan yang mereka perhatikan. Bunda yang penuh belas kasih, mohonkanlah maaf kami pada Allah yang Maha Rahim, bahwa kadangkala kami kurang pantas memperlakukan mereka, baik dengan kata-kata tak sengaja, maupun dengan tingkah laku kami yang kurang berkenan. Kami mohonkan juga pengampunan Bapa Maha Rahim, seandainya mereka pernah mempunyai perbuatan yang salah dan keliru. Engkau yang penuh keibuan tahu bahwa tidak ada manusia yang sempurna selain putramu sendiri, dan tentu saja Engkau sebagai bundanya. Janganlah pernah meninggalkan kami atau kehilangan kesabaran terhadap kami dalam kelembutan keibuanmu, ya Bunda. Naungilah kami dan sayangilah kami semua. Bunda yang kami sayangi, kami serahkan keuskupan kami
yang kami cintai ini. Kami serahkan ke dalam ribaan-Mu semua umat putra-Mu di keuskupan ini. Para saudara dan saudari kami yang tak terbilang kebaikannya. Para saudara dan saudari kami yang memperoleh pertolongan mereka. Juga semua yang kami sayangi dan yang kami layani, yang kami doakan. Kami serahkan semuanya kepada perlindungan dan pengantaraan doa-doa keibuan-Mu. Ya Bunda Allah, ya Bunda kerahiman, ya Bunda yang terberkati, Perawan Maria. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Semoga Anda sekalian yang saya bawakan dalam doa saya di Gua Maria Bunda Kerahiman Sekinjau ini, semua sanak saudara Anda, juga semua umat Allah di Keuskupan Tanjung Karang ini yang Anda layani, Anda tolong, Anda perhatikan. Semoga juga Keuskupan Tanjung Karang dengan semua paroki, stasi, dan lingkungan, bersama dengan semua pengurusnya, juga semua Anda dalam segala usaha, dalam segala jatuh dan bangun, tetap mendapatkan keribaan, keibuan, perlindung dan kasih sayang dari Bunda Maria, Bunda Kerahiman. Dan semoga Anda sekalian dengan pengantaraan doa-doa Bunda Maria yang tak kunjung putus dan selalu menjadi ibu kita bersama, Anda sekalian diberkati, disayangi, dilindungi, dan dirahmati oleh berkat Allah Tritunggal Kudus Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Rahim, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.